Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa alibatil kiram syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La nabiyya ba'da, la hawla wa la quwata illa billah. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'ah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min khasirin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimakumullah wa nafa'ana bi 'ulumi fid dharain amin Allahumma amin. Kita masih meneruskan tentang membaca kitab Akhlaqun Nisa di dalam bab tentang keutamaan kaum wanita atau kelebihan-kelebihan kaum wanita, sebagaimana yang sudah di sini sudah dijelaskan bagaimana keutamaan para wanita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimakumullah wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ruwiya an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan ruwiya dan ceritakan an Aisyah radhiyallahu anha, saking Aisyah radhiyallahu anha, annaha satemene Aisyah iku qalat wis ngendika sapa Aisyah, qala wis ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min imratin ora ana saking wong wadon takhidun kang haid illa kana angin ana apa haiduha haite wong wadon ana iku kafaratan, dadi kafarat lima marang perkara utawa marang dosa maldo kang wis liwat ming dunu biasa ing pira-pira dosane wadon. Hadis dari hadis yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Siti Aisyah ini banyak sekali meriwayatkan hadis-hadis terutama terkait dengan kehidupan pribadinya, baik pribadi dirinya sebagai perempuan ataupun pribadi beliau sebagai istri Rasulullah. Pada hadis ini dijelaskan tentang bagaimana keutamaan atau kelebihan kaum wanita terkait dengan babakan haid, karena sudah menjadi kodrat seorang wanita itu adalah dia mengeluarkan darah haid bagi yang masih subur, dalam arti belum menopause. Namun demikian, meskipun perkara haid ini adalah perkara alamiah atau perkara biologis yang memang setiap manusia itu memiliki, setiap wanita itu mengalaminya, terutama wanita yang normal ketika dia sudah berusia 9 tahun. Dalam keterangan mazhab fikih dijelaskan bahwa perempuan yang mulai haid itu adalah yang berusia 9 tahun dalam hitungan komariah. Namun demikian, meskipun itu adalah peristiwa alamiah, tetapi ketika seorang perempuan itu haid kemudian selalu ingat kepada Allah, artinya tidak melupakan Allah, dia tetap
zikir kepada Allah dalam arti ingat kepada Allah segala sesuatu peristiwanya, termasuk peristiwa haid itu, maka haidnya itu adalah sebagai kafarat atau pelebur dosa-dosa yang telah lewat. Nah, jadi inilah keutamaan, salah satu keutamaan perempuan atau wanita, bahwa haidnya pun dihitung sebagai kafarat bagi dosa-dosa yang telah lewat. Padahal yang namanya haid itu adalah peristiwa alamiah. Namun demikian, meskipun dijadikan sebagai kafarat atau menjadi kafarat bagi dosa perempuan yang haid tadi, tetapi tentu ya, satu yang haid tadi adalah orang yang beriman. Kalau tidak iman ya tidak mungkin. Artinya tetap karena itu peristiwa alamiah tidak diberi pahala apapun. Atau di samping iman ya dia ingat kepada Allah, artinya tidak melupakan Allah. Ya. Maka selagi dia iman kepada Allah kemudian ingat kepada Allah, maka haidnya perempuan itu menjadi pelebur, ya, pelebur atau kafarat bagi dosa-dosa yang telah lewat. Ini kan luar biasa. Ya. Sebuah peristiwa alami, artinya merupakan dasar alamiahnya seorang perempuan haid, tetapi bisa dihitung pahala dalam arti bisa melebur dosa-dosa. Ini belum amalia-amalia yang sifatnya diupayakan. Haid itu kan tidak diupayakan, tetapi memang datang dengan sendirinya. Karena meskipun demikian datang dengan sendirinya, karena itu adalah didasarkan pada keimanan kepada Allah, maka dia akan menjadi nilai pahala. Di sini adalah bisa menjadi kafarat. Maka sebenarnya kuncinya adalah bagaimana manusia itu menyandarkan diri kepada Allah. Dalam konteks ini seorang yang haid meskipun alamiah pun, karena dia disandarkan, artinya iman kepada Allah dan ingat zikir kepada Allah, maka peristiwanya menjadi ibadah, yaitu haidnya menjadi ibadah. Ini luar biasa. Nah, maka bagi orang yang iman dan memiliki ilmu atau memahami sesuatu, maka ad-dunya mazra'atul akhirat. Dunia menjadi ladangnya akhirat. Meskipun tadi peristiwa alamiah, tetapi karena didasarkan pada keimanan dan zikir kepada Allah, maka itu menjadi ladang akhirat. Ya. Wa in qalat lamun ngucap alhamdulillah, wa in qalat lamun ngucap sapa mar'ah alhamdulillah ala kulli halin, ing atase saben-saben tingkah. Ngucap alhamdulillah ala kulli halin. Wastaghfiru lan nyuwun istighfar, nyuwun ngapura Allah ing Gusti Allah min kulli dzambin saking saben-saben dosa. Kataba mongko majibaken sapa Allah Gusti Allah kaduwe wadon baroatan ing lebaran minanari saking neraka. Wa jawazan lan ngliwataken ala sirati ing atase wat segese wat siratul mustaqim, wa amalan lan aman minal adzabi saking azab. Nah, ketika seorang perempuan atau seorang wanita datang bulan atau haid, dia mengucapkan alhamdulillahi ala kulli halin wa astaghfirullah min kulli dzambin. Nah, ini sebagai catatan ya bagi perempuan yang masih haid. Jadi ketika datang haid itu jangan kemudian grundel ya, jangan kemudian kecewa. Datang haid itu bahkan bisa menjadi ladang ibadah, menjadi pahala. Misalkan tadi ketika dia datang haid kemudian mengucapkan alhamdulillah ya ala kulli halin wa astaghfirullah min kulli dzambin. Nah, maka di sini diterangkan dalam hadis Rasulullah tadi, kataballahu laha bara'atan minanar. Ya, jadi Allah mencatat atau mewajibkan si perempuan tadi bara'atan minanar, lebaran saking geni neraka. Tegese dijauhkan dari api neraka. Ini kan luar biasa. Laki-laki enggak punya keistimewaan ini. Laki-laki enggak punya keistimewaan ini. Tapi bagi perempuan yang
datang haid kemudian dia mengucapkan alhamdulillahi ala kulli halin wa astaghfirullah min kulli dzambin, Allah mewajibkan bagi perempuan tadi dijauhkan dari api neraka. Ini kan luar biasa. Bahkan wajawazan ala siratin, akan dituntun ketika dia melewati wat siratal mustaqim. Nah, laki-laki apa bisa seperti ini kan tidak didapat oleh laki-laki ya. Wa amanan minal azab, dan dia aman dengan apa artinya jauh dari siksa Allah. Wa rafa'alan ngangkat sapa Allah Gusti Allah taala laha kadhe wadon bikulli yaumin kelawan saben-saben dina wa lailatin lan saben-saben wengi, ngangkat darajatan ing derajat arba'ina syahidan ing 40 apane wong kang mati syahid. Idza kanat nalikane ana sapa wadon dakiratan iku eling Allah ing Gusti Allah taala fi haidatiha ing dalam waktu haid wadon. Nah, bahkan kemudian Allah mengangkat derajatnya setiap hari. Wa rafa Allahu taala laha bi kulli yaumin wa lailatin. Allah mengangkat derajatnya setiap hari, setiap malam. Berapa derajat? 40 orang mati syahid ketika dia ingat kepada Allah pada masa haidnya. Jadi tidak ada yang namanya perempuan haid kemudian dia alpa dari ibadah, itu tidak ada. Artinya meskipun dia tidak diperkenankan untuk melakukan sholat, tidak diperbolehkan membaca Al-Quran dan sebagainya, tapi dia masih memiliki sisi ruang untuk bisa mengumpulkan pahala, dalam arti untuk dicatat sebagai sebuah kebaikan. Itu tadi ketika dia selama haidnya itu dia tetap ingat kepada Allah. Yang namanya zikir itu kan iya betul bahwa membaca Al-Quran itu tidak boleh ketika seorang dalam keadaan haid, tetapi zikir itu tidak dilarang, artinya bahkan dianjurkan. Ya, misalkan dia mengucap Allah, kemudian subhanallah, bismillah, alhamdulillah, itu boleh. Apalagi membaca sholawat ya, sambil masak, sambil membaca sholawat ya, sambil nyapu, sambil zikir ya, sambil membaca sholawat ya, asal jangan sambil di toilet kemudian dia zikir membaca sholawat dan sebagainya, tidak sopan kan seperti itu ya. Jadi prinsipnya bahwa keutamaan perempuan itu tidak ada ruang yang tidak mengandung pahala, tidak ada ruang yang tidak mengandung pahala. Meskipun perempuan dalam keadaan haid, dia tetap masih dalam posisi bisa memperoleh pahala Allah Subhanahu wa taala, bahkan bisa mencari kafarat atau pelebur dosa. Itulah utamanya. Maka betul ya, jadilah wanita yang soleh, yang tahu tentang agama, sehingga akan beruntung fid dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u masyidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rizqna ilman nafi'ah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wal 'afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.